Teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang apa itu yang namanya narcissistic rage. Ya, kemarin kita kan udah bahas ya, teman-teman, apa itu yang namanya narcissistic injury. Nah, narcissistic rage ini adalah salah satu hal yang terjadi ketika seorang narsistik itu mengalami yang namanya narcissistic injury. Oke, mudahnya teman-teman, ketika kalian ingin tahu tentang apa itu narcissistic rage, rage itu kan artinya kemarahan. Jadi mudahnya adalah narcissistic rage itu adalah ketika seorang narsistik itu mengalami kemarahan, yang mana sebenarnya itu kan sebuah reaksi alamiah dalam tanda kutip ketika seseorang itu merasa tersakiti. Sedikit ya, kita ngulang kemarin kita udah belajar tentang narcissistic injury. Narcissistic injury adalah kondisi di mana ketika seorang narsistik itu mengalami kejadian yang merusak harga dirinya dia atau mengoyak topeng yang dia tampilkan. Peristiwa yang membuat dia itu harus menghadapi ketakutan-ketakutan dia yang terdalam gitu ya, yang selama ini berusaha dia tutupi dengan topeng atau false self yang dia tampilkan. Ketika dia merasa tersakiti, itulah yang disebut namanya narcissistic injury. Nah, efek dari narcissistic injury itu salah satunya adalah narcissistic rage atau kemarahan yang dialami oleh seorang narsistik. Oke. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan seorang narsistik itu mengalami narcissistic rage? Nah, tentu hal-hal yang menyebabkan dia mengalami narcissistic injury, beberapa hal diantaranya itu adalah satu, ketika misalnya seorang narsistik itu dikritik, ya itu kan tentu mengoyak harga dirinya mereka bahwa mereka bukanlah seseorang yang sempurna, menyebabkan mereka mengalami injury dan kemudian mereka akan merespon itu dengan kemarahan. Satu. Dua, ketika mereka diabaikan. Ketika seseorang diabaikan, terutama seorang narsistik, itu membuat mereka merasa bahwa mereka itu bukanlah seseorang yang berharga. Walaupun orang yang melakukan pengabaian tersebut belum tentu ingin bermaksud mengatakan hal tersebut, gitu ya. Tetapi bagi seorang narsistik, pengabaian itu adalah hal yang paling dia benci dan membuat dia harus menghadapi kenyataan yang paling dia takuti, bahwa dia sebenarnya adalah seorang pribadi yang punya harga diri atau self-esteem yang sangat rendah dan sangat rapuh. Hal ketiga yang menyebabkan seorang narsistik itu bisa mengalami narcissistic rage itu adalah ketika misalnya dia kehilangan superioritas, gitu ya. Seorang narsistik selalu ingin berada di atas atau selalu menjadi pusat perhatian, ya. Ketika misalnya dia biasanya berada paling atas dan ketika misalnya ada seseorang yang datang menandingi superioritasnya dia atau berani menantang superioritasnya dia, tentu ini akan membuat dia mengalami injury. Dan ketika dia mengalami injury, salah satu respon yang dia berikan itu adalah narcissistic rage. Yang keempat itu adalah boundaries atau batasan. Kita tahu seorang narsistik itu sangat benci dengan yang namanya batasan. Dia merasa bahwa dia itu adalah orang yang spesial di muka bumi ini, sehingga tidak ada batasan yang boleh diberikan kepada dia. Dia berharap orang lain menghormati dia, tetapi dia tidak harus menghormati orang lain. Jadi ketika misalnya orang atau supply-nya dia mulai memberikan batasan kepada dia, itu menyakiti harga dirinya dia. Seolah-olah mengatakan kepada dia bahwa dia itu bukanlah orang yang spesial. Dan ketika itu terjadi, seorang narsistik biasa akan merespon itu dengan sebuah kemarahan. Dan yang terakhir, seorang narsistik bisa saja mengalami narcissistic rage ketika dia kehilangan kontrol. Ya. Bagi seorang narsistik, kekuasaan, kontrol, dominasi di antara orang lain, itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat dia impikan. Sebuah hal yang menurut dia seharusnya dia dapatkan. Sehingga ketika dia punya kontrol, dan kemudian dia kehilangan kontrol tersebut, itu membuat dia mengalami injury yang sangat kuat, dan membuat mereka mengeluarkan kemarahan yang sangat luar biasa kepada pribadi yang menyebabkan hal tersebut. Nah, berikutnya, apa yang dilakukan seorang narsistik ketika mereka mengalami narcissistic rage, gitu ya. Yang pertama, yang paling banyak kita lihat tentu respon emosional, ya. Serangan secara fisik maupun secara verbal. Apalagi terutama bila narsistiknya adalah seorang overt narsistik, ya. Ketika mereka marah, gitu ya, mereka akan menyerang misalnya melalui hinaan, ancaman, bentakan, misalnya, ataupun menyerang secara fisik, gitu ya. Ini hal yang paling banyak terjadi karena narsistik itu kita tahu rentang emosinya itu kan juga biasanya pendek, gitu ya. Jadi mereka ingin secepat mungkin menunjukkan bahwa mereka itu sedang mengalami kemarahan dan secepat mungkin ingin mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap korbannya. Yang kedua, itu biasanya tindakan manipulatif. Ya. Kalau misalnya narsistiknya adalah seorang covert dan dia masih bisa mengendalikan emosinya, kemarahan yang mereka tampilkan mungkin saja tidak melalui fisik ataupun verbal, tetapi dilakukan secara diam-diam atau melalui jalan belakang. Misalnya melalui smear campaign, melalui gaslighting, melalui silent treatment. Tindakan tidak langsung yang mereka lakukan
untuk menyakiti korbannya, sekaligus mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap korbannya. 3, itu adalah perubahan empati. Dalam tanda kutip ya, karena kita tahu sebenarnya narsistik itu nggak punya empati, atau empatinya sangat rendah. Jadi perubahan sikap dari si narsistik kepada korbannya. Dalam arti misalnya ketika seorang narsistiknya biasanya, misalnya mereka sangat perhatian, ya, usaha menyenangkan hati korbannya, walaupun kita tahu itu semua palsu, ketika mereka mengalami narcissistic rage, mereka kemudian berubah secara tiba-tiba sebagai bentuk protes mereka atau menunjukkan bahwa mereka itu sedang dalam mode kemarahan kepada korbannya. Dan yang terakhir, ketika seorang narsis itu mengalami narcissistic rage, mereka bisa saja melakukan pemaksaan kekuasaan kepada korbannya ketika mereka merasa bahwa kontrol mereka itu sudah hilang atau berkurang, gitu ya. Jadi ketika misalnya seorang narsistik itu sudah melakukan banyak hal dan mereka merasa itu semua tidak berhasil, mereka kemudian bisa saja kemudian melakukan pemaksaan secara terang-terangan kepada korbannya dengan harapan mendapatkan kembali kekuasaan yang selama ini mereka tancapkan. Nah, sekarang teman-teman ketika misalnya kalian menghadapi narcissistic rage, hal-hal apa yang sekiranya bisa kalian lakukan? Ya, yang pertama ya teman-teman, kalau kalian sedang menghadapi kemarahan seorang narsistik, berkomunikasilah dengan tenang dan jelas, gitu ya. Artinya begini, ketika seorang narsistik sedang mengalami kemarahan dan dia berkomunikasi secara emosional kepada kalian, usahakan untuk menjaga emosi kalian, tetap tenang. Nah, ketika kalian ingin berkomunikasi dengan dia, katakan apa yang ingin kalian komunikasikan itu secara tenang, jelas, dan langsung, ya. Hindari emosi yang berlebihan dari kalian ketika mengatakan itu. Dan ingat, ketika dia berusaha melebarkan konflik, melebarkan topik yang ingin dibicarakan, kalian jangan terpancing akan hal itu. Kenapa? Karena ketika seorang narsistik itu mengalami kemarahan, dia juga berusaha memancing korbannya untuk membesarkan masalah tersebut. Dengan harapan ketika masalah tersebut melebar, dia bisa mendapatkan celah untuk menekan korbannya dan mendapatkan kembali kontrol dia terhadap korbannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat ketika kalian menetapkan batasan kepada seorang narsistik akan merespon itu dengan kemarahan. Sehingga penting bagi kalian, walaupun kalian sedang menghadapi kemarahan dari seorang narsistik, ingat akan batasan yang ingin kalian tetapkan hal tersebut, dan jangan goyah akan hal tersebut. Jadi banyak korban narsistik abuse itu ketika mereka mulai menetapkan batasan, si narsistik merespon dengan kemarahan, mereka kemudian membatalkan batasan tersebut. Padahal sebenarnya itu yang diinginkan oleh si narsistik ketika dia menyerang kalian dengan kemarahan dia tersebut. Yang ketiga, teman-teman, ketika narsistik itu mengalami kemarahan, dia berusaha menyerang kalian. Dia berusaha menyakiti kalian. Jangan biarkan kemarahan dia tersebut menyakiti diri kalian. Jadi ketika seorang narsistik itu mengalami narcissistic rage, dia berusaha menularkan rasa stresnya dia, rasa marahnya dia, rasa emosi dia kepada korbannya, gitu ya. Nah, penting bagi kalian untuk jangan membiarkan hal itu terjadi. Biarkan dia mengalami kemarahan, biarkan dia mengalami stres, tapi jangan biarkan itu menular kepada kalian. Lakukan hal-hal yang tetap membahagiakan diri kalian, oke? Dan yang terakhir, teman-teman, ketika misalnya ancaman-ancaman atau kemarahan mereka sudah membahayakan diri kalian, jangan takut atau jangan sungkan untuk meminta bantuan. Ketika ancaman fisik, ancaman verbal itu sudah benar-benar membahayakan kalian, carilah bantuan, carilah support untuk melindungi diri kalian. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.